Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolita Suspeni, NIM 19086244. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial. Mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembimbing Mirna SPD MPD. Oke. Kita akan membahas tentang kewirausahaan sosial, baik itu konsep dan prinsip-prinsipnya. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materi-materinya, sebenarnya kewirausahaan sosial itu apa sih? Jadi, kewirausahaan sosial ini adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Nah, kewirausahaan ini biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Setiap wirausaha sosial memiliki nilai-nilai dan pendekatan yang tersendiri tentang masalah yang ingin mereka selesaikan. Masalah yang umumnya ingin diselesaikan oleh wirausahaan sosial berkisar pada bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, hak pekerja, lingkungan, peningkatan perekonomian, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang mereka untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, hasil yang ingin dicapai bukan demi keuntungan materi ataupun kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar. Kemajuan ekonomi di Indonesia sendiri masih meninggalkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan, dan sangat diperlukan peranan dari masyarakat sekitar untuk membantu pemerintah menangani sejumlah masalah tersebut. Nah, peranan-peranan dari masyarakat sekitar yang bisa dilakukan ialah melakukan aktivitas wirausaha sosial, yaitu melakukan sebuah aktivitas bisnis yang dapat membantu permasalahan-permasalahan pemerintah. Wirausaha sosial menjadi suatu fenomena menarik untuk saat ini karena memiliki banyak perbedaan wirausahaan tradisional. Sendiri adalah lebih berfokus pada keuntungan materi dan hanya kepuasan pelanggan semata. Berbeda dengan kewirausahaan sosial yang melibatkan berbagai ilmu pengetahuan dan pengembangan dalam praktiknya di lapangan. Jadi, seorang wirausaha sosial ini biasanya mereka mempunyai misi untuk menghasilkan dampak sosial. Jadi bukan hanya untuk kepuasan keuntungan pribadinya, tetapi untuk masyarakat banyak. Lalu menyadari dan dengan gigih mengejar peluang-peluang untuk mewujudkan misi tersebut. Dan juga selalu berinovasi, beradaptasi, dan belajar terus. Bertindak secara berani tanpa merasa dibatasi dengan sumber daya yang mereka miliki. Dan dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya menurut sekelompok peneliti yaitu EMES mendefinisikan dari elemen sosial pada kewirausahaan sosial. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada kegiatan yang diluncurkan oleh sekelompok warga. Lalu poin yang kedua itu kekuasaan pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kepemilikan modal. Poin selanjutnya sifat partisipatif yang melibatkan mereka terpengaruh oleh alam dan pembagian keuntungan terbatas. Dan yang terakhir, tujuan eksplisit untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi, berdasarkan paparan
tentang elemen sosial dalam kata kewirausahaan sosial mengacu pada sebuah aktivitas yang diinisiasi dan dilakukan oleh warga, tingkat pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada kepemilikan modal, serta bertujuan dan target yang jelas untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Di dalam kewirausahaan sosial ini ada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan kewirausahaan sosial. Jadi apa saja faktor-faktornya? Kita lihat dari sisi penawarannya, yaitu ada peningkatan kekayaan per kapita global atau peningkatan mobilitas sosial. Lalu ada masa pakai produktif yang diperpanjang, peningkatan jumlah pemerintahan demokratis, dan juga meningkatkan kekuatan perusahaan. Lalu jika kita lihat dari sisi permintaannya, yaitu bisa meningkatnya krisis lingkungan dan kesehatan, meningkatnya ketimpangan ekonomi, lalu inefisiensi pemerintah dalam penyampaian layak publik, dan juga mundurnya pemerintahan dalam menghadapi ideologi pasar bebas, lebih mengembangkan perang LSM, persaingan sumber daya alam. Nah, lalu kita masuk lagi bagaimana sih mengukur kesuksesan kewirausahaan sosial itu. Cara terbaik mengukur kesuksesan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, melainkan pada tingkat di mana mereka telah menghasilkan nilai-nilai sosial. Nah, para wirausaha sosial bertindak sebagai agen perubahan dalam sektor sosial dengan berbagai cara, sebagaimana telah dikemukakan oleh DESDKK. Satu hal, semangat yang muncul ketika sedang membahas kewirausahaan sosial adalah semangat pemberian manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dengan cara yang inovatif dan pendekatan yang sistematis, bukan dengan jalan yang tanpa perencanaan dan pemikiran matang sebelumnya. Di balik itu semua, sebenarnya hal ini menunjukkan usaha-usaha untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang memang telah melakukan hal-hal yang luar biasa tersebut. Dan juga sekali lagi, usaha untuk mensosialisasikan istilah kewirausahaan sosial ini adalah untuk memberikan penghormatan terhadap pihak-pihak yang memang layak menyandang gelar tersebut, yaitu mereka yang telah memberikan waktunya, pemikirannya, tenaganya, modalnya untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat yang banyak. Lalu selanjutnya, apa sih peranan kewirausahaan sosial ini? Nah, peranan kewirausahaan ini sangat besar cakupannya. Seorang wirausaha berperan baik dari segi internal maupun eksternalnya. Kewirausahaan berperan dari segi internal adalah mengurai tingkat ketergantungan terhadap orang lain, menciptakan rasa kepercayaan diri, dan meningkatkan daya tarik pelakunya. Dan sedangkan dari segi eksternalnya, kewirausahaan dapat berperan sebagai menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan peluang kerja. Dan dengan cara itulah dapat juga membantu mengurai atau memberantas tingkat pengangguran yang selama ini jadi beban pikiran masyarakat. Seseorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Nah, peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara ialah yang pertama, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengomendisikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Lalu yang terakhir itu meningkatkan produktivitas nasional. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini yaitu peranan kewirausahaan sosial di Indonesia sangatlah berdampak besar bagi
perekonomian di Indonesia karena dapat menyerap tenaga kerja dan dapat memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang berkualitas yang tidak dapat peluang di sektor formal. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.